memang permasalahan spasial di Indonesia khususnya gitu ya, itu yang berkaitan dengan aksesibilitasnya yang niche dan nggak semua orang bisa mengaksesnya gitu. Tapi dengan WebGIS ini karena interaktif tadi gitu ya, jadi semua data bisa tinggal klik, kemudian drag and drop dan langsung kelihatan semuanya di sini gitu ya. Dan ini bisa diakses dimanapun ya, mau di handphone, mau itu di tablet, laptop, yang penting ada internetnya itu bisa diakses gitu ya. Peta GIS ini awalnya masih terisolasi, tapi dengan adanya web di sana, akhirnya kan kita bisa jadi lebih inklusif ya. Hai guys, dunia udah makin kacau nih dengan kondisi perang, tapi kita tetap harus bertahan hidup. Apa maksudnya? Nih, ada aplikasi dari Mapit, jadi aplikasi ini bisa menghubungkan kalian dengan aktivitas dan cerita di sekitar kalian. Kalian tinggal download aplikasi ini di App Store ataupun di Play Store. Dan jangan lupa di aplikasi ini ada misi-misi yang bisa bikin kalian dapetin uang langsung untuk bisa beli makan, untuk bisa beli minum, dan untuk semuanya. Bukan karena kita butuh uang, karena kita butuh bertahan hidup. Oke, download sekarang. Jangan lupa. Mapit Apps ya. Oke, halo semuanya. Baik lagi dengan kita di Connected Talks, Mapit Connected Talks episode 7. Dan di sini kita spesial nih karena ada kedatangan tamu dari tim Mapit Academy. Silakan Mas Faris perkenalan. Halo, perkenalkan semuanya, aku Faris dari Mapit Academy dan di sini tugas aku sebagai PIC. Jadi posisinya juga sebagai learning operation gitu ya, jadi mengurus segala operasional yang ada di Mapit Academy. Oke, jadi memang di Mapit sendiri kita tidak hanya offering atau mempunyai produk yang berkaitan dengan platformnya saja, tapi kita punya bootcampnya juga yaitu dengan Mapit Academy dan yang memang yang megangnya ini dari Mas Faris gitu ya. Oke, jadi hari ini kita bakal bahas apa nih, Mas Faris? Jadi kita akan bahas soal sesuatu yang dekat sekali dengan SIG gitu ya, tapi ini kita maju ke future gitu di zaman sekarang. Ya, karena mungkin teman-teman di episode sebelumnya kita pernah bahas terkait spasial itu apa ya. Nah, cuman memang permasalahan spasial di Indonesia khususnya gitu ya, itu yang berkaitan dengan aksesibilitasnya yang niche dan nggak semua orang bisa mengaksesnya gitu. Ya, betul. Nah, di kemudian hari ini yang lagi hype atau tren itu teknologi spasial itu yang berkaitan dengan WebGIS atau sistem informasi web yang berbasiskan GIS. Nah, mungkin kita akan bahas seputaran tentang WebGIS itu apa, kemudian nanti manfaatnya seperti apa, dan juga mungkin nanti kita bakal review beberapa WebGIS dari portofolionya Mapit Academy gitu. Betul. Nah, mungkin di pertama gitu di awal kita bakalan nanya dulu nih ke Mas Faris. Mas, WebGIS itu apa sih sebenarnya? Oke, jadi seperti yang tadi Mas Hadi sampaikan gitu ya mengenai WebGIS ini adalah sesuatu di mana kita melihat bahwa peta GIS ini awalnya masih terisolasi, tapi dengan adanya web di sana, akhirnya kan kita bisa jadi lebih inklusif ya. Jadi ibaratnya mudahnya WebGIS itu adalah satu peta gitu ya yang terdeploy di web gitu ya dengan sistem informasi yang ada. Jadi kalau rekan-rekan tahu gitu ya, seperti mungkin kita harus bisa kasih beberapa produk-produknya gitu ya yang bisa lihat di di HP itu ya, itu kan ada aplikasinya, mungkin kita bisa bilang tuh ya apa ya. Aplikasi navigasi lah, itulah pokoknya mau tahu kan. Nah itu salah satu produk WebGIS yang memang itu sangat kompleks kita. Nah, jadi WebGIS itu kurang lebih seperti itu. Intinya benar tadi kata Mas Hadi bahwa WebGIS itu adalah peta yang tidak terisolasi gitu ya, yang enggak cuma kita lihat di layouting gitu ya, cuma di print, tapi ini kita bisa lihat secara real time langsung di web ataupun dalam bentuk aplikasi di mobile kayak gitu. Karena kalau misalkan kita lihat sekarang gitu ya, hampir semua aplikasi tuh kayaknya udah ada petanya ya Mas ya? Iya, betul. Bahkan kayak misalkan kita mau pesan makanan, kan pakai aplikasi yang itu tuh. Iya, itulah. Ojek itu gitu ya. Nah itu ada petanya. Ya. Itu secara tidak langsung itu tuh WebGIS juga ya? Betul. Gitu. Selain itu misalkan kita beli sesuatu juga tuh di marketplace, itu ada petanya, ada alamatnya. Itu juga salah satu implementasi dari WebGIS. Iya, Jadi sebenarnya manfaat utama dari WebGIS ini tuh apa aja sih Mas Faris? Oke, kalau manfaatnya sebenarnya ya tadi balik lagi juga bahwa peta ini kan tujuannya banyak ya. Karena sekarang itu kita melihat mungkin kadang kalau aku ngobrol dengan teman-teman gitu ya, kenapa sih ada teknisi peta gitu ya? Kan peta gampang, tinggal diambil misalkan yang punya beberapa aplikasi platform-platform untuk membeli sesuatu gitu ya, kan tinggal ngambil aja tuh datanya dari aplikasi navigasi itu gitu ya. Tapi sebenarnya tidak sesimpel itu, bahwa ya misal kita melihat gitu ya di dalam satu hal gitu ya, ketika misalkan nanti ada manfaatnya, misalkan nanti dalam satu platform tersebut pingin tahu nih insight gitu ya, mana daerah yang katakanlah lebih tinggi dibanding yang lain gitu, mana daerah yang konsumtif dibanding yang lain, itu kan informasi tersebut sangat dibutuhkan buat consumer atau juga dari si platform pembuatnya gitu.
Dan juga aksesibilitas dari katakanlah satu hal gitu ya. Misalkan kalau ada satu tempat, misalkan kita ingin ke tempat yang lain, kita kan butuh secara real time gitu ya. Kan sekarang udah bisa diintegrasikan juga dengan smartphone untuk melihat daerah tersebut tuh macet atau tidak. Jadi memang sangat dekat dengan kita gitu Mas Adi. Betul, betul. Bahkan dengan adanya WebGIS ini banyak hal yang sebelumnya itu masih dilakukan secara konvensional itu bisa dilakukan secara cepat dan juga tadi ya tidak terisolasi ya. Kayak ada salah satu use case-nya Mapit juga gitu ya di farmasi gitu ya. Sebelumnya itu mereka masih menggunakan peta kertas. Jadi kalau misalkan untuk planning sales, kemudian untuk marketingnya, campaign apapun, itu biasanya mereka tuh pakai peta kertas, terus dibuletin, kamu areanya sini ya, kamu areanya sini ya. Sedangkan kalau misalkan ibaratnya peta kertasnya hilang atau kebuang atau sobek atau gimana, datanya hilang berarti kan. Efektif ya. Nggak efektif. Nah, dengan adanya WebGIS ini menanggulangi masalah atau resiko-resiko yang terjadi di banyak hal juga. Contohnya tadi yang di use case sales tadi gitu ya. Jadi dibantu menggunakan WebGIS untuk digitalisasi juga. Jadi ujung-ujungnya sebenarnya WebGIS ini tuh untuk decision making ya, Mas Faris ya. Betul juga, dan juga sebenarnya selain decision making, kadang juga kita ingin melihat dalam sesuatu yang mungkin lebih seru juga gitu ya. Misal dalam games atau mungkin dalam beberapa aplikasi games kan juga ada di dunia nyatanya gitu ya. Dan betul. Kita misalkan mencari teman gitu ya, atau beberapa platform-platform di masa lalu juga kan kadang-kala membutuhkan lokasi gitu ya, karena lebih seru. Mungkin kalau teman-teman ingat gitu ya, ada aplikasi, ini boleh sebut aplikasinya nggak ya? Boleh sih. Boleh ya, aman ya. Kalau teman-teman mungkin tahun 2000-an yang kita lahir gitu ya, aku kelahiran 99, Mas Adi 2000 mungkin tahu aplikasi Pet ya teman-teman. Pet, betul. Nah itu aplikasi yang seru banget, kita ngupdate tempat kita di mana gitu ya. Aku dulu ingat banget pernah update ketiduran di mall, aku pernah ketiduran di mall Mas. Waktu itu pakai aplikasi Pet gitu ya, kita wah seru-seruan, wah dia lagi di sini nih sama teman-teman ini gitu. Jadi sebenarnya mungkin tidak harus selalu konteks yang ibaratnya for the sake of business gitu ya, tapi sebenarnya ternyata itu sangat dekat dengan kita juga gitu, for kayak kehidupan yang lebih lifestyle yang lebih sederhana juga gitu. Kayak Pet itu ternyata bisa dimaksimalkan, jadi ibaratnya bahkan jadi gaya hidup kita gitu. Itu bisa seperti itu. Betul. Oke, mungkin tadi ya penjelasan WebGIS sudah kita jelaskan juga. Nah pertanyaannya, kenapa sih Mapit bikin kelas WebGIS? Selain dari trennya ya, maksudnya kan kita mengikuti dengan perkembangan teknologi juga ya. Misalkan ada teknologi terbaru ya, tentunya kita harus coba memperkenalkan teknologi spasial ini tuh ke halayak umum melalui si Bootcamp Mapit Academy ini. Tapi kenapa sih WebGIS ini dipilih menjadi salah satu program yang ada di Mapit Academy gitu? Oke, nah kenapa? Karena kita melihat bahwa memang di saat ini praktisi spasial, aku dan Mas Adi gitu ya mungkin pernah ya katakan Mas Adi ya. Mungkin sekarang konteksnya masih ingin mengeksplor juga ke yang lain, tapi aku masih jiwa spasial nih, praktisi spasial. Nah, kadang kita melihat bahwa kita jago nih melakukan analisis gitu ya di desktop, mungkin aplikasi yang itu gitu ya, ada A, B, C, D, tapi kadang kita lupa nih gimana cara kita memberikan kebermanfaatan peta kita, analisis kita tuh ke publik. Nah ini sebagai salah satu cara yang ibaratnya di sini kita kasih tahu nih caranya gimana caranya kalian punya portofolio yang masih terisolasi gitu ya di dalam di dalam PC gitu ya, atau di dalam desktopnya gitu. Nah sekarang kita akan memberikan cara gimana nanti bisa diberikan full ke publik gitu ya, ada caranya. Dan memang katakanlah memang di zaman sekarang portofolio ketika ingin dilihat oleh mungkin rekruter gitu ya pasti ingin melihatnya langsung gitu ya, langsung muncul ini tanpa harus mungkin ngelihat dalam bentuk PDF. Jadi sekalian juga gitu, selain bisa meningkatkan eskalasi skill gitu ya dunia spasial, tapi juga kita bisa membuat portofolio yang lebih real time dan lebih interaktif kayak gitu. Betul. Dan di sisi lain kita juga berani untuk buka bootcamp ini tuh salah satunya karena kita punya teknologi Maps-nya Mas Faris. Betul. Jadi kan komponen utama dari WebGIS adalah tentunya base map ya. Betul. Maps betul. Utamanya gitu. Nah, base-nya, peta dasarnya lah intinya gitu. Nah, kita berani untuk buka bootcamp ini karena memang dari teknologi kitanya juga sudah mengarah ke sana gitu. Jadi, kita punya Maps API services yang memang bisa diakses oleh siapapun untuk membuat apapun gitu. Salah satunya adalah WebGIS. Ya. Gitu. Oke, mungkin untuk definisi kemudian manfaat udah kita bahas ya Mas Faris. Mungkin kita pengen tahu nih, ada nggak sih portofolio dari Mapit Academy WebGIS ini yang akan kita bahas hari ini gitu. Mungkin langsung kita cek aja ya Mas Faris ya.
Oke. Ada berapa nih? Ada 3 ya kalau nggak salah ya. Ada 3 ya. Portofolio Nah, ini ini. sambil kita melihat ya di sini ada juga beberapa yang akan aku tunjukkan. Mungkin juga perlu ada informasi bahwa untuk Mapit Academy Web di sini caranya gitu ya teman-teman. Nanti teman-teman akan ibaratnya mengetahui bagaimana data dan mengolah datanya gitu ya. Di database-nya itu di aplikasi kita Geomapit ya Mas Ya. Adi. Itu pastinya. Dan juga nanti akan diajarkan seperti seorang developer gitu. Jadi nanti di situ kita akan diajarkan bagaimana cara struktur web seperti apa, desainnya, CSS gitu ya, dan juga interaktivitas JavaScript. Dan juga di sini ada platform khusus gitu ya, atau framework khusus JavaScript namanya MapLibre. Nah itu adalah ibaratnya kunci utamanya atau puncaknya nanti akan diajarkan karena ibaratnya web dan peta itu bisa terintegrasi lewat MapLibre itu gitu. Nah salah satunya bisa kita lihat dari produk-produk yang ada di sini Mas Adi. Oke. Ini ada 3 nih. Yang pertama ini ya benar ya ini sudah benar peserta tersebut ini ada Maps-nya di situ gitu ya dan ini adalah WebGIS pemantauan aktivitas deforestasi nih. Jadi kita bisa milih base map-nya mau yang street atau mau yang satellite ya. Ini juga bisa kelihatan langsung nih area of interest-nya. Kemudian batas administrasi bisa dinyalakan dan bisa dimatikan. Jadi rekan-rekan ini sangat interaktif gitu ya. Kemudian ini ada land use land cover-nya. Jadi dia juga punya layer land use land cover-nya nih Mas Adi nih. Menarik nih. Dan ini kita bisa nge-play timeline-nya ya. Ini kita klik dulu untuk si informasi klasifikasinya. Kemudian kita bisa klik play timeline untuk kita bisa melihat nanti urutannya dari timeline-nya seperti itu. Tapi ini belum muncul nih kayaknya nih ya. Mungkin ada sedikit interaktivitas yang perlu diperhatikan. Oke, tapi intinya dengan WebGIS ini kita bisa melihat sesuatu banyak hal itu melalui helicopter view ya Mas Faris dengan Betul. interaktif dan tidak terisolasi karena bayangin kalau misalkan kita masih menggunakan peta konvensional ya. Kertas lah katakanlah. Oke, kita jejerin gitu ada peta. Ini kita pengen lihat deforestasi gitu ya. Oke, ada satu peta deforestasi. Kemudian kita pengen melihat terkait land use land cover, berarti ada peta land use land cover gitu. Jadi kita harus melihatnya tuh dengan banyak dokumen gitu ya Mas Faris. Tapi dengan WebGIS ini karena interaktif tadi gitu ya. Jadi semua data bisa tinggal klik, kemudian drag and drop dan langsung kelihatan semuanya di sini gitu ya. Dan ini bisa diakses dimanapun ya, mau di handphone, mau itu di tablet, laptop, yang penting ada internetnya itu bisa diakses gitu ya. Betul banget. Dan ini juga kita bisa melihat secara timeline yang bisa dibuat bukan cuma datanya langsung muncul seperti yang tadi Mas Adi katakan langsung, tapi juga kita buat seperti ada animasinya nih gitu ya. Jadi ini kita bisa buat interaktivitasnya seperti ini nih, kayak kita bisa melihat di daerah ini AOI-nya dengan timeline kita bisa melihat nih timeline-nya dari tahun 2018 gitu ya sampai 2019 sampai dengan tahun 2024 tuh seperti apa gitu. Nah ini kita bisa melihat tuh, jadi ada muncul deforestasinya set gitu ya. Jadi kayak di tahun ini ada deforestasi di sini dan lain-lain. Jadi ini benar-benar mempermudah nih buat pengambil keputusan gitu. Harusnya semua pemerintahan harusnya udah punya WebGIS masing-masing ya. Bener, itu harusnya biar ya. langsung kelihatan, tinggal buka web ketika pas rapat, langsung aja melihat tanpa harus melihat data-data yang tercecer gitu. Oke Mas Adi, kita akan langsung lanjut ke yang kedua nih ya. Boleh. Ada Apalagi nih? ini ada PDRB, ini juga interaktivitasnya menarik juga. Ini sepertinya kita harus memberitahu ya ini untuk Mapit Maps ya perlu kita ganti gitu. Tapi intinya di sini nggak apa juga, kita bisa melihat ini bagus juga gitu ya. Jadi ada PDRB atau ketimbangan ekonomi. Ini juga penting juga nih sebagai seorang decision maker gitu ya. Karena kalau nanti dia bisa menghosting dan langsung melihat WebGIS-nya, ini kita nanti bisa tahu nih mana daerah yang katakanlah ini konteksnya adalah PDRB ya. Jadi Oke, PDRB itu apa Mas? PDRB itu adalah di mana satu daerah itu memiliki rasio ekonomi gitu ya. Jadi ibaratnya daerah tersebut ketika dia punya ekonomi yang tinggi gitu ya dibandingkan dengan yang lain nanti akan lebih terlihat gitu. Jadi PDRB itu menunjukkan kekuatan ekonominya secara bahasa mudahnya gitu ya. Ada per kapita gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat nih dari berbagai macam daerah gitu ya, di daerah Kalimantan dengan WebGIS-nya kita bisa langsung tahu nih mana visualisasi yang katakanlah ini lebih besar gitu ya si buletannya gitu. Ini berarti lebih besar nih gitu ya secara ekonominya gitu. Seperti itu Mas. Oke, selain dari pemerintahan, mungkin ini bisa digunakan untuk bisnis juga ya, bisa melihat. Betul. Oh ternyata di Kabupaten Kapuas ini ekonominya cukup tinggi. Kalau misalkan kita mau investasi di sini, berarti kan bisa lebih bisa lebih laku mungkin. Kayak misalkan saya mau buka laundry gitu di sini, kayaknya bakal laku nih karena datanya ternyata memang ekonominya di sini di Kabupaten Kapuas bulatannya lebih tinggi, berarti menandakan ekonomi di sana itu cukup maju ya.
Betul, betul. Kayak gitu. Jadi dengan WebJS ini selain tadi ya kalau di awal kita lebih untuk melihat deforestasi ya berarti usernya adalah pemerintahan. Kalau misalkan ini sebenarnya bisa lebih banyak gitu ya usernya selain untuk pemerintahan, tapi bisa juga untuk pebisnis, untuk investasi gitu. Melihat sebelum kita buka bisnis di suatu lokasi, kita bisa melihat dari sini dulu nih. Oh ternyata di Kabupaten Kapuas secara ekonomi oke. Kayak Betul, gitu. Itu salah betul, satu betul. manfaatnya juga gitu ya teman-teman. Iya. Nah, dan juga ini sebenarnya juga interaktif ya, kita bisa melihat per tahunnya, kemudian juga kita bisa melihat heat map-nya. Jadi ini visualisasinya bisa diotak-atik banget rekan-rekan. Jadi jangan khawatir, ini tidak stagnan gitu ya dan tidak statik tapi dinamis gitu. Kita bisa melihat berbagai macam visualisasi yang diperlukan dan juga nantinya ini pastinya ketika berbagai macam visualisasi kan bisa menunjukkan bagaimana kita memvisualisasikan data tersebut gitu Mas. Iya, betul. Oke, nah ini kita sudah ke yang kedua. Sekarang kita akan ke yang ketiga. Ini adalah Transakses Tangsel nih Mas Adi. Wah, menarik nih. Berarti ini tentang transportasi ya? Tentang transportasi dan juga dia ini ada ibaratnya dua nih ya. Jadi dua web page gitu ya. Ini ada kayak subnya. Ini yang pertama, kemudian ada yang kedua adalah web page-nya. Kalau yang tadi kita lihat itu dia satu, ini ada lebih menarik nih. Ada Jadi story-nya dulu ada gitu ya? story-nya dulu gitu ya. Nah. Ini aksesibilitas transportasi Tangerang Selatan. Kemudian ini juga ada isinya, ada peta interaktif, isokron, dan scoring. Ini ada cara menggunakan juga bahkan. Ini lengkap sekali gitu ya. Ini luar biasa banget. Ini bisa jadi benchmark juga nih, luar biasa. Kemudian ini kita akan klik memulai eksplorasi langsung Mas Adi nih. Boleh. Nah ini kita bisa langsung mengetahui visualisasi secara transakses di Tangsel nih seperti apa gitu ya. Dan di sini kita bisa melihat ini pembagian administrasinya juga sudah ini rapi sekali nih rekan-rekan. Ini bagus banget nih ya. Ini rekan-rekan pasti kita juga akan jadi benchmark nih. Ini buatnya bagus banget. Ini bisa melihat administrasinya dan juga data-data yang muncul di sini nih Mas Adi. Oke, bedanya sama aplikasi yang terkenal itu apa Mas? Maksudnya Oke. kan sebenarnya kita bisa melihat data-data ini di aplikasi itu ya. Ya betul. Tapi kalau dengan WebJS ini tuh apa sih keunggulannya dibandingkan yang itu gitu? Oke, langsung ke poinnya. Jadi memang pada akhirnya kita kalau aplikasi itu gitu ya, itu kan lebih kepada mungkin dia lebih general. Ya. Dan kadangkala mungkin ya, ini pandangan aku gitu. Mungkin developernya tuh kayak ya udah gitu. Dia tidak fokus ke satu hal, tapi kalau kita membuat konteksnya langsung gitu ya, ini untuk aksesibilitas, katakanlah untuk ini juga bisa kita lihat, ini Mas Adi, ini bisa ada dashboard scoring wilayah bahkan. Jadi ini bisa langsung kita melihat scoring, wow bahkan sudah langsung muncul nih gitu ya. Ini ada kelurahan, kecamatan, kategorinya, jadi aksesibilitasnya juga langsung terlihat. Jadi bener-bener customize dan bisa langsung fokus Mas Adi. Iya. Betul. Ini kita bisa lihat nih di daerah sini, ternyata dia aksesibilitasnya bagus karena haltenya Banyak. terkumpul gitu ya. Jadi itu bisa kita langsung, bahkan aku dan Mas Adi tuh bisa langsung lihat teman-teman gitu ya. Kita nggak harus nanyain ke developernya ini caranya bagaimana gitu ya. Dengan visualisasi peta yang interaktif kita bisa melihat katakanlah kita bisa membuat analisis otak kita sendiri gitu dari visual ini gitu. Ya kadang kalau pakai aplikasi sebelah juga kayak saya mau nyari gitu ya. Ibaratnya kalau misalkan di Jakarta itu kan ada ganjil genap ya Mas Faris. Terus kalau misalkan kebetulan ternyata si plat nomor kita itu nggak sesuai dengan tanggalnya, kadang suka bingung ini jalannya yang aman kemana gitu ya. Ya meskipun udah ada fitur untuk mengarahkan, tapi kan akan lebih enak kalau misalkan spesifik seperti ini. Betul. Oh ini jalur ganjil genapnya di sini, yang ada polisi di sini misalkan. Ya kita bisa memplanning dulu tuh sebelum ke daerah situ. Oh kayaknya better ke jalan sini. Dan kemudian kalau misalkan kita mau, kalau misalkan kaitannya dengan transakses ini, berarti kan kita kalau misalkan mau ke satu lokasi, kita bisa ngecek dulu ada nggak sih transportasi umum di daerah situ untuk kita naikin misalkan kalau misalkan nggak bawa kendaraan sendiri gitu ya. Nah ini bisa kita untuk planning juga di awal ya. Kalau misalkan kita mau ke daerah Tangsel ini. Gitu. Betul. Jadi banyak sekali manfaatnya teman-teman. Jadi mungkin ini aku sedikit lagi jelasin Mas Adi. Ini ada Boleh. juga statistik transportasi juga. Ini bahkan juga menghitung ya berapa total halte yang ada, stasiunnya juga dan kelurahan yang terlayani gitu. Jadi ibaratnya mungkin kelurahan terlayani, di kelurahan tersebut tuh ada haltenya nggak gitu ya. Jadi ini juga kita bisa langsung mengetahui ini sangat interaktif banget nih, luar biasa ya. Bisa kita pakai untuk mengkritik pemerintah juga ya. Karena ada datanya ya. Karena datanya betul. terlihat nih, coba lihat nih gitu ya. Dan datanya juga kita bisa ambil juga. Betul. Nah, ini tadi kan kita udah bahas nih terkait 3 WebJS dari portofolio teman-teman Web Academy ini gitu. Ini berapa lama sih pengerjaannya untuk jadi seperti ini? Oke. Atau kelasnya berapa lama, apa yang dipelajari, Siap. pengerjaan proyeknya berapa lama? Oke, nah mungkin aku langsung buka aja ya teman-teman ya untuk si web
page-nya di kita, teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa langsung buka IG Mapit Academy gitu ya, jika penasaran dan jika ingin tahu dan meningkatkan dan mengekskalasi skill teman-teman gitu ya. Ini bisa kita buka, ada namanya webpage Academy dan /webgis. Ini ada caranya gitu ya. Tadi kalau pertanyaan Mas Adi itu berapa lama? Ini 11 minggu aja teman-teman. 11 minggu kita bisa login, kita fokus. Insya Allah kita bisa jadi untuk membuat webgisnya gitu. Dan caranya itu seperti apa? Ini lengkap banget di sini. Juga di sini ada YouTube-nya juga gitu ya. Ini secara singkatnya bisa langsung tahu. Kemudian informasi kelasnya juga ada. Ini ada day 1 untuk onboarding. Kemudian langsung dilanjutkan pembelajarannya sampai minggu ke-8. Kemudian juga ada portofolionya gitu. Jadi portofolionya itu 2 minggu. Dan juga di sini kita akan mengambil ibaratnya mentor-mentor terbaik di Indonesia teman-teman gitu ya. Yang dalam pakarnya. Dan semua itu JS developer yang bisa membuat webgis teman-teman menjadi yang insya Allah yang terbaik kayak gitu. Oke. Perlu ada background IT nggak sih kalau misalkan kita mau ikutan WebJS Bootcamp ini? Oke, enggak ya. Insya Allah di sini kita akan membantu sekali untuk ibaratnya cara codingnya. Tapi di sini kita teman-teman karena ini konteksnya kita adalah belajar menjadi seorang katakanlah kalau ada yang mau jadi shifting jadi developer atau memaparkan ibaratnya secara struktur yang jelas gitu ya. Jadi di sini kita akan mengajarkan cara ngoding yang benar, tapi juga di satu sisi tidak perlu ada background IT. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, karena memang ini khususnya untuk teman-teman yang backgroundnya spasial. Itu kan sekarang itu mungkin ada shifting ya Mas Faris ya. Kalau misalkan dulu kita kepikirannya lulusan anak-anak spasial itu pasti survei gitu ya. Kalau nggak survei berarti bikin jadi geografer lah gitu ya, bikin peta-peta fisik gitu. Tapi semakin berkembangnya teknologi ini, teman-teman, teknologi itu spasial itu berkembang juga ya. Mengarah ke WebJS ini dan memang kalau misalkan kita lihat ya, prospek di luaran sana terkait JIS developer ini cukup tinggi ya. Betul. Cuman bottleneck-nya adalah kadang di kampus itu nggak diajarin nih. Nggak diajarin teknis cara bikin WebJS itu gimana gitu ya. Ya, dan juga memang di sini lagi-lagi kita juga akan sangat menyesuaikan juga dengan kebutuhan dari pasar sekarang gitu ya. Katakanlah, butuh pakai program apa? Pakai bahasa apa nih gitu ya. Di sini juga selain tadi seperti yang Mas Edi bilang, di sini kita mengajarkan secara bagaimana cara buat webgisnya. Di sini juga ada bonus sesi nih teman-teman mengajar pakai Python gitu ya. Nah jadi teman-teman nanti bisa dapat 2 nih. Jadi setelah kalian teman-teman bisa membuat webgisnya analisis spasialnya, kita juga memberikan bonus 2 sesi pertemuan tambahan untuk nanti bagaimana belajar analisis spasial pakai Python. Dan juga di sini kita karena di sini juga cara buat HTML, CSS dan JavaScript, kita juga pasti akan bukan ibaratnya bagaimana cara kita ngoding Vibe gitu ya yang seperti sekarang, tapi kita di sini tetap mengajarkan fundamental, tapi kita akan tetap relevansikan dengan AI. Karena memang seperti yang kita tahu bahwa di zaman sekarang itu ibaratnya kita memang fundamental penting, tapi akan lebih bagus lagi kita juga bisa merelevansikan dengan zaman sekarang gitu ya. Jadi katakanlah nanti teman-teman karena di sini kita ingin mencari halaman website terbaik, nanti kita bisa banyak tools katakanlah seperti Stitch dan lain-lain nanti juga akan diajarkan best practice-nya lah kayak gitu. Menarik. Jadi nanti mungkin teman-teman kalau misalkan pengen tahu details terkait WebJS Mapit Academy ini, bootcamp gitu ya, bisa cek di kolom komentar atau kolom description box di YouTube ini. Bisa langsung daftar. Kalau mau tahu harganya berapa, dicek aja, ditanya aja gitu ya ke adminnya gitu. Nah, ini opportunity yang bagus ya teman-teman untuk praktisi-praktisi spasial yang ada karena memang tadi tren atau perkembangan teknologi ini tuh cukup pesat banget gitu ya. Bahkan dulu misalkan kita bikin WebJS itu butuh berbulan-bulan, tapi dengan AI ini bisa jadi 11 minggu aja udah cukup gitu ya. Betul. Dengan rangkaian yang jauh lebih pack gitu ya. Jadi mungkin aku sedikit koreksi bahwa di sini tetap pakai fundamental juga, tapi kita akan ibaratnya membuat program ini jauh lebih pack, tapi juga relevan dengan zaman sekarang dan mungkin salah satu toolsnya ada AI. Iya, betul. Oke, mungkin teman-teman kalau misalkan baik lagi ya, kalau misalkan pengen daftar atau kepoin terkait programnya, bisa langsung cek aja linknya dan langsung tanya-tanya aja ke admin Mapit gitu ya. Betul. Gitu, paling pembahasan kali ini meskipun nggak terlalu detail terkait teori, tapi harusnya ini bisa menambah wawasan ya, menambah insight juga buat teman-teman Spatial Talks setia ini gitu ya, episode ini. Ya teknologi spasial ini sekarang udah berkembang sampai sejauh ini gitu. Jangan sampai teman-teman masih berkutat gitu ya dengan spasial konvensional. Betul. Tapi kita harus mengikuti perkembangan teknologi yang relevansinya karena ya itu perkembangan teknologi sangat cepat gitu.
Oke, mungkin kalau gitu podcastnya sampai di sini aja ya teman-teman. Mungkin sampai ketemu di Connected Talks episode selanjutnya. Dadah.